Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas, di mana melalui channel ini saudara akan mendapatkan jawaban dari ayat-ayat firman Tuhan terhadap segala masalah kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara segeralah berlangganan dengan channel ini dengan mensubscribe channel ini. Kalau tanda subscribe di bawah video ini masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Topik tentang Allah yang memberkati dan menjadikan kaya. Saudara berbicara tentang diberkati dan diperkaya. Setiap kita pasti merindukan hal itu terjadi dalam hidup kita. Kita rindu diberkati oleh Tuhan, kita rindu diperkaya oleh Tuhan, kita rindu mengalami kekayaan yang bersumber daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketahuilah saudara bahwa firman Allah mencatat, ada banyak teks-teks firman Tuhan yang menegaskan bahwa Allah menjadikan umat-umatnya kaya. Allah mencurahkan berkat-berkatnya dan menjadikan umat-umatnya kaya. Bukan berarti bahwa semua orang pasti kaya raya, saudara. Tetapi ini adalah janji Tuhan. Kalau itu janji Tuhan dan itu kehendak Tuhan bagi kita, kenapa kita tidak alami? Hanya jangan sampai ketika ada orang-orang yang memang kehendak Tuhan, dia tidak menjadi orang kaya, akhirnya kita menghakimi bahwa dia tidak rohani, dia tidak diberkati oleh Tuhan. Bukan demikian saudara, bahwa ada orang-orang memang yang oleh kehendak Tuhan diberi kasih karunia untuk mengalami penderitaan misalnya, untuk berkekurangan dalam melayani Tuhan misalnya. Itu kehendak Tuhan juga, itu karunia Tuhan juga. Tetapi ada ayat-ayat firman Tuhan juga yang menegaskan bahwa Allah memberkati dan menjadikan kaya. Kalau Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita, kita diberkati, kita dijadikan kaya. Kenapa kita menolak? Kenapa kita harus menghakimi orang-orang yang kaya? Kenapa kita berpikir bahwa menjadi orang kaya itu tidak rohani dan sebagainya? Kalau itu kehendak Tuhan, biarlah kita dengan rendah hati menerima berkat-berkat Tuhan, diperkaya oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar apa kata firman Tuhan tentang kekayaan. Saya rindu saudara biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Saudara diperkaya oleh Tuhan kalau itu yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah kalau itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Kita akan belajar prinsip-prinsip firman Tuhan, bagaimana kita mengalami berkat dan kekayaan daripada Tuhan. Bagaimana supaya kita menerima berkat dan kekayaan daripada Tuhan. Saya rindu saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan kalau itu yang menjadi kehendak Tuhan, biarlah saudara diberkati dan diperkaya oleh Tuhan, sehingga satu saat saudara akan bersaksi bahwa dahsyat berkat dan kekayaan yang Tuhan limpahkan dalam hidup saudara. Dan saya juga rindu saudara, mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar dalam video ini di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian saudara diberkati oleh Tuhan berlimpah, saudara diperkaya oleh Tuhan. Biarlah saat ini saudara saksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini untuk menjadi kekuatan bagi anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kekayaan yang dilimpahkan Tuhan bagi umat-umatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan memberi kekuatan untuk memperoleh
kekayaan. Bukan hanya Tuhan memberkati dan menjadikan kaya, saudara, tapi hal yang lebih penting yang ditegaskan di sini adalah tentang kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu jauh lebih penting, saudara. Karena kalau ada orang yang diberkati, diperkaya, tapi tidak kuat menjadi orang kaya, itu bisa menghancurkan kehidupannya. Itu bisa membawa dia jauh dari Tuhan. Itu bisa menjerumuskan dia ke dalam dosa. Dan terlalu banyak orang yang demikian, saudara. Ketika hidupnya pas-pasan, tidak ada masalah. Tapi ketika hidupnya berkelimpahan, itu jadi masalah besar. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ketika dia diperkaya, dia tidak kuat dan hidupnya goncang oleh dosa dan hidupnya hancur, keluarganya hancur, dan sebagainya. Itu sebabnya firman Allah ini menegaskan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bagaimana supaya kita kuat, tetap kuat sekalipun berkelimpahan, saudara? Di sini dikatakan ingat kepada Tuhan Allahmu. Biarlah kita selalu dekat kepada Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita mengingat Dia, artinya Dia yang kita andalkan, kepada Dia kita berserah, kita mendekatkan diri kepada Dia, sehingga sekalipun kita berkelimpahan, kita kuat dan tidak hancur oleh dosa ketika kita berkelimpahan. Saudara, saat ini sebelum saudara berpikir bagaimana menjadi kaya, hal yang perlu saudara renungkan secara mendalam adalah apakah saudara kuat menjadi orang kaya. Sebelum saudara berjuang untuk menjadi orang kaya, hal pertama yang penting sekali saudara pikirkan adalah bagaimana supaya saudara kuat untuk menjadi orang kaya. Karena kalau saudara tidak kuat menjadi orang kaya, maka kekayaan yang saudara peroleh, saudara raih, itu bisa menghancurkan kehidupan saudara. Dan bagaimana supaya kita kuat menjadi orang kaya? Dekatlah selalu kepada Tuhan, ingat Dia. Ingat bahwa sumber kekayaan itu daripada Dia, sehingga kita selalu merendahkan diri di hadapannya dan mengakui bahwa semuanya karena anugerahnya. Ayat mas kedua, saudara, tentang Allah memperkaya umat-umatnya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di sini ditegaskan juga, saudara, bahwa orang yang diberkati itu, orang yang diperkaya itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Jadi sebenarnya bagaimana supaya kita mengalami kelimpahan berkat? Bagaimana supaya Allah memperkaya kita? Andalkan Dia dan taruhlah harapanmu kepadanya. Maka Dia yang akan memberkati saudara, Dia yang akan memperkaya saudara. Allah memberkati orang-orang yang mengandalkan Dia. Hari ini, apakah saudara rindu hidup saudara diperkaya oleh Tuhan, diberkati, berlimpah oleh Tuhan? Sudahkah saudara mengandalkan Dia? Sudahkah saudara menaruh segala harapan saudara kepada Dia? Bukan kepada dunia, tetapi kepada Tuhan. Dia yang sanggup memperkaya orang-orang yang mengandalkan Dia dan berharap kepada Dia. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang Allah memperkaya umatnya adalah dari Amsal pasal 10 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, kekayaan itu kasih karunia Tuhan. Berkat-berkat itu anugerah Tuhan. Tetapi Dia tidak akan pernah memberikan berkat itu blek di hadapan kita, saudara. Itu bukan cara Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan memberkati umat-umatnya adalah dengan memberikan berkat melalui kapasitas, melalui kemampuan, melalui apa yang dikerjakan oleh umat-umatnya. Dari sana Dia menyalurkan berkat. Dan di sini dikatakan, saudara, bahwa tangan orang lamban menjadikan miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami kekayaan daripada Tuhan? Hiduplah rajin, bekerjalah, berjuanglah, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik,
rencanakan yang terbaik, manage yang terbaik, lakukan step demi step untuk menuju tujuan saudara dengan terbaik, maka saudara akan lihat Allah memberkati saudara langkah demi langkah. Jadi bagaimana kita mengalami berkat Tuhan? Di ayat mas ketiga ini ditegaskan bahwa jadilah rajin, bekerjalah, bekerja keraslah dalam hidup saudara. Maka Allah yang akan memberkati saudara melalui kerja keras saudara. Ayat mas selanjutnya saudara tentang Allah memperkaya umatnya adalah dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, kekayaan itu anugerah. Perjuangan kita bukan untuk orang kaya, untuk menjadi orang kaya, bukan. Perjuangan kita adalah hidup yang kekal. Perjuangan kita adalah sorga yang mulia. Perjalanan hidup di dunia ini sebentar dan sangat singkat. Firman Allah berkata, bagaikan rumput, bagaikan bunga rumput yang pagi mekar, sore sudah layu, saudara. Hidup ini hanya sebentar. Di sini firman Allah menegaskan bahwa orang yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, berbagai-bagai pencobaan, dan dalam jerat berbagai-bagai nafsu. Di ayat-ayat di atas tadi kita sudah melihat bahwa Allah yang memberikan kekayaan. Di sini dikatakan bahwa mereka yang ingin menjadi kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan. Apakah salah menjadi orang kaya? Tidak, saudara. Karena Allah sendiri memberkati dan menjadikan umat-umatnya menjadi kaya. Yang salah itu apa? Menginginkan kekayaan dunia ini lebih daripada semua, dan menginginkan kekayaan dunia ini dengan didasari hawa nafsu yang hampa. Itulah yang menjadi masalah, saudara. Sehingga kekayaan itu seringkali menjadi masalah besar karena kekayaan yang diinginkan itu didasari oleh hawa nafsu, keinginan dunia. Konsep pikir kita adalah kekayaan itu bonus. Jadi saudara, yang perlu kita kejar itu adalah sorga yang mulia. Berjalan dalam kehendak Tuhan menuju sorga yang mulia, itu yang perlu kita kejar. Tetapi menjadi kaya juga tidak ada masalah, asal jangan kita menginginkan kekayaan yang akhirnya melebihi kita menginginkan sorga yang mulia, sehingga akhirnya kita dikuasai hawa nafsu. Biarlah kekayaan itu bonus dari Tuhan. Kita kerjakan yang terbaik, kita rajin, dan Allah memperkaya kita. Puji Tuhan. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan hidup. Selanjutnya, saudara, tentang kekayaan. Ayat mas selanjutnya adalah dari Amsal 13 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saudara, luar biasa firman Tuhan ini menegaskan bahwa harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Tahukah saudara, kekayaan itu diperoleh melalui tahap demi tahap. Kekayaan itu diraih melalui proses. Ini hal yang penting, saudara. Begitu banyak orang yang tidak mau menjalani proses, ingin cepat kaya. Itu masalah besar. Itu akar masalah. Kenapa ada orang korupsi? Karena ingin cepat kaya. Kenapa orang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan? Karena ingin cepat kaya. Kenapa orang-orang pergi ke gunung bertapa meminta ini dan itu secara mistis? Karena ingin cepat kaya. Itu masalah, itu akar masalah, saudara. Firman Allah menegaskan bahwa tidak ada yang masalah dengan kekayaan. Yang menjadi masalah yang perlu kita renungkan dengan secara mendalam adalah bagaimana proses yang kita jalani untuk meraihnya. Dan firman Allah menegaskan di sini bahwa harta yang diperoleh
dengan mengumpulkan demi sedikit, itu yang menjadikan kaya. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari Amsal pasal 3 ayat 9-10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, di sini ditegaskan bahwa bagaimana supaya lumbung-lumbung diisi sampai penuh berlimpah-limpah. Maka hal yang harus kita lakukan adalah kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kita harus menggunakan harta kita untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, kalau hari ini saudara diberkati, lakukan firman Tuhan melalui berkat yang saudara terima. Kembalikan milik Tuhan, berkorbanlah buat pekerjaan Tuhan. Tolonglah orang lain melalui berkat yang saudara terima, berbagilah dengan orang lain, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada begitu banyak hal yang bisa saudara lakukan melalui berkat-berkat yang saudara terima, melalui berkat yang Tuhan anugerahkan bagi saudara. Maka ketika saudara melakukan itu, saudara muliakan Tuhan melalui berkat-berkat yang saudara terima, melalui penghasilan yang saudara terima, maka dengan demikian Tuhan akan semakin memenuhi lumbung-lumbung saudara. Tuhan akan semakin melimpahi saudara. Puji Tuhan saudara. Ayat emas selanjutnya tentang Allah memperkaya umat-umatnya adalah dari Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara, hal berikutnya yang penting di sini adalah bahwa selain kita harus kerja keras, maka hal yang sangat penting juga adalah terus di-manage, terus diperhatikan, terus diatur. Itu yang ditegaskan di sini, bahwa apa yang ditabur itu tidak boleh ditinggalkan begitu saja, tetapi harus diperhatikan yang mana yang akan berhasil, harus diatur yang mana yang lebih baik atau sama-sama baik. Itu yang ditegaskan di sini. Artinya saudara, untuk menjadi orang kaya, untuk menerima kekayaan daripada Tuhan, kita juga harus memanage dengan baik. Kita juga belajar mengatur dengan baik. Orang yang bisa dipercayai perkara kecil akan dipercayakan perkara besar. Artinya apa saudara? Ketika kita bisa mengatur, memanage dengan baik apa yang Tuhan beri bagi kita dari perkara kecil, Dia akan kerjakan hal-hal besar di dalam kehidupan kita saudara. Ayat mas selanjutnya tentang bagaimana Allah memperkaya umat-umatnya adalah dari Amsal pasal 12 ayat 27. Di sana dikatakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Kembali ditegaskan di sini tentang kerajinan saudara, bahwa untuk memperoleh harta, untuk menjadikan kita kaya, kita harus menjadi orang rajin. Karena orang malas tidak akan meraih apa yang dia inginkan. Orang malas tidak akan mencapai meraih buruannya, tetapi orang rajin memperoleh harta yang berharga. Ayat mas terakhir saudara tentang bagaimana Allah menjadikan umat-umatnya kaya adalah dari Amsal 10 pasal 22. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, kita lihat di sini bahwa Allah mendorong kita untuk rajin, melakukan yang terbaik, memanage yang terbaik. Tetapi di atas semuanya itu, hal yang harus kita pahami adalah berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Artinya apa saudara? Serajin apapun kita, sebaik apapun kita memanage, sekeras apapun kita berjuang, apapun usaha yang kita lakukan, kalau Tuhan bilang tidak akan ada yang bisa terjadi. Kenapa? Karena semuanya adalah anugerah Tuhan. Jadi saudara,
hal yang sangat penting di sini adalah bahwa berharaplah kepada Tuhan karena Dialah sumber berkat dan kekayaan. Kerjakan yang terbaik karena Tuhan akan memberkati saudara melalui apa yang saudara kerjakan. Jadi itu harus sejalan. Kerjakan yang terbaik, andalkan Tuhan. Kerjakan yang terbaik, berserah kepada Tuhan. Kerjakan yang terbaik, berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Perjuangan kita, tujuan hidup kita adalah sorga. Tetapi dalam perjalanan di dunia ini ada bonus yang Tuhan juga mau anugerahkan bagi kita, yaitu kekayaan. Sekalipun tidak semua orang harus kaya, karena ada orang-orang yang Tuhan kehendaki untuk menderita, miskin dalam melayani Tuhan dan sebagainya. Kalau itu kehendak Tuhan, itu yang terbaik. Tapi kekayaan juga tidak ada masalah kalau ada Tuhan mau memberkati kita, menjadikan kita kaya. Dan kita sudah belajar saudara bahwa bagaimana menjadi kaya, andalkan Tuhan, kerjakan yang terbaik. Berserah kepada Tuhan, rajin dan lakukan yang terbaik. Puji Tuhan saudara, saya mau berdoa supaya Allah memberkati saudara dan menjadikan saudara kaya. Mari ambil sikap saudara berdoa, ambil sikap doa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana menjadi kaya. Tuhanlah yang menjadi sumber kekayaan kami. Dan kekayaan itu bukan tujuan hidup kami. Engkaulah sumber, Engkaulah tujuan hidup kami. Engkaulah yang utama bagi kami. Tetapi kalau firman-Mu mengajarkan bagaimana kami kaya, kami sangat bersyukur kalau Engkau memberkati kami dengan kekayaan. Dan hari ini kami sudah belajar bahwa untuk menjadi kaya kami harus mengandalkan Engkau, dan kami harus rajin dan melakukan yang terbaik. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Ajar mereka mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mencari kekayaan daripada Tuhan dan anugerahkan mereka kekayaan. Ajar mereka melakukan yang terbaik. Semuanya oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini. Dan saudara juga semakin dikuatkan dan diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu terus diberkati melalui channel ini saudara, silahkan di subscribe channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.